Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Apandi, kelas K221 Manajemen. Mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis Universitas Teknologi Digital. Dalam video ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang etikat dalam berkantor. Etikat dalam kantor dapat diartikan sebagai aturan-aturan sosial yang digunakan dalam bertingkah laku secara jujur dan tulus, dan selalu beretikat baik yang dapat diterima oleh pimpinan dan karyawan di semua lingkungan kantor. Etikat kantor. Setiap kantor mempunyai etikat dan aturan yang berbeda-beda. Namun secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Tutur sapa. 2. Selama jam kerja. 3. Sarana bekerja. 4. Membina hubungan kerja di kantor. 5. Berbicara melalui telepon. 6. Menerima tamu. 1. Tutur sapa. Menegur dan membalas sapaan dari seseorang di kantor, misalnya dengan ucapan selamat pagi atau dengan senyuman dan anggukan kepala. Bila Anda menjadi karyawan baru, Anda harus mempunyai inisiatif untuk berkenalan, memperhatikan sapaan terhadap rekan kerja, dan terlebih atasan. Lebih baik menggunakan sebutan bapak atau ibu. Selama bekerja, diharapkan agar Anda selalu berusaha memenuhi ketentuan dan tata tertib perusahaan yang sudah ditentukan, seperti 1. Datang tepat waktu dan tidak sering terlambat. Bila berhalangan hadir atau akan datang terlambat, supaya memberitahu terlebih dahulu. Selama jam kerja tidak boleh berhias di belakang meja, merokok atau makan serta berdagang di kantor untuk kepentingan pribadi. Sarana bekerja. Sarana dan peralatan di kantor merupakan aset yang perlu dikelola seefektif dan seefisien mungkin oleh setiap orang yang terlibat dalam kantor tersebut. Beberapa hal yang berikut hendaknya diperhatikan oleh setiap orang yang ada di kantor, yaitu 1. Tidak perlu sering mempergunakan fasilitas kantor untuk urusan pribadi seperti telepon, komputer, atau alat tulis. Membina hubungan kerja di kantor. Perlu disadari oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam kantor bahwa interaksi hubungan kerja tidak akan terhindar dan harus dijaga agar tidak terjadi konflik yang dapat menyebabkan hubungan kedua belah pihak menjadi renggang dan tidak bisa kerjasama. Oleh karena itu, beberapa hal berikut ini dapat menjadi pedoman dalam membina hubungan kerja di kantor, yaitu 1. Hendaknya bersikap sopan dan ramah serta tidak membedakan satu dengan yang lain. 2. Hendaknya selalu menghindari penyebaran gosip yang dapat meresahkan pihak lain. 3. Jangan membuat keributan yang dapat mengganggu pihak lain. Berbicara melalui telepon. Berbicara atau berkomunikasi melalui telepon adalah sesuatu yang sering terjadi dan adalah komunikasi yang tercepat bila dibandingkan dengan mengunjungi tempat dan orang yang akan diajak berkomunikasi. Etikat menerima telepon. Telepon merupakan sarana penting dalam berkomunikasi jarak jauh. Pembicaraan melalui telepon akan mempengaruhi hubungan dan citra seorang, bahkan suatu organisasi. Artinya, apabila menggunakan telepon yang cara yang baik dan benar, tentunya citra positif akan tercipta. Namun sebaliknya, bila penggunaan telepon tidak digunakan dengan benar, maka citra negatif yang akan diperoleh. Etikat pembicaraan melalui telepon itu 1. Bersikaplah dengan wajar, dengan suara yang ramah, seolah-olah kita berhadapan langsung dengan lawan bicara, karena sikap yang tulus dan keramahan dan jalan pikiran Anda akan dapat dirasakan oleh lawan bicara, kendati lawan bicara tidak melihat secara langsung. 2. Membiasakan diri untuk selalu tersenyum pada waktu menelepon akan menjadi suara terdengar merdu dan ramah dan akan memberi kesan bahwa Anda benar-benar ingin membantu.
3. Pergunakan telepon secara efisien. Penjelasan hendaknya diberikan secara cepat, singkat, dan mudah dimengerti. Sikap menerima tamu dalam kantor. Setiap tamu yang berkunjung ke kantor tentunya memiliki maksud dan tujuan kedatangannya. Apakah tamu itu akan diterima atau tidak? Dalam pelayanan terhadap tamu tersebut hendaknya selalu bersikap ramah, sopan, berikanlah perhatian penuh para tamu, dan selalu mempergunakan bahasa yang sopan dalam menerima tamu. Prinsip tanggung jawab. Pada suatu kantor, komunikasi dapat berlangsung secara spontanitas seperti tersebut buah ini. Ucapkan salam bila bertemu. Sikap tubuh menunjukkan bahwa Anda memperhatikan komunikator, misalnya tubuh menghadap pembicara, pandangan tertuju pada lawan bicara. Sikap bicara wajar, menarik gerak anggota badan, mimik tidak berlebihan, suara jelas dan dapat didengar, tidak memborok pembicaraan, bersedia mendengar, tidak memotong pembicaraan secara tidak tepat, apalagi dilakukan berulang-ulang, terutama bila berkomunikasi dalam kelompok. Faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk berbicara dengan efektif yaitu harus ada rasa percaya diri pada diri yang kuat, keluasan dalam pergaulan, mempunyai persepsi yang tepat terhadap lingkungan dan individu yang terlibat dalam interaksi tersebut, dapat memahami dan menguasai situasi, mengetahui apa yang harap dari interaksi, memperhatikan wajah lawan bicara kita, jangan berbisik-bisik kepada seorang untuk waktu yang lama. Manfaat etika profesi, mencarikan hal-hal yang dapat menimbulkan pertentangan, membicarakan tentang penyakit, kematian, hal-hal yang negatif berhubungan dengan lawan bicara, menanyakan harga barang yang sedang digunakan oleh lawan bicara Anda, menanyakan hal-hal yang sifat pribadi, mencarikan berita yang kebenaran masih simpang siur atau bergosip. Hal-hal yang harus dihindari dalam percakapan yaitu jangan memotong pembicaraan lawan bicara, memonopoli suatu pembicaraan, membicarakan atau membual tentang diri sendiri, membicarakan kekurangan atau keburukan lain, bicara dengan menggagah seolah-olah orang lain tidak tahu apa-apa, memaksa seorang pendiam atau pemalu untuk bicara. Komunikasi langsung dapat dilakukan melalui media seperti tersebut: media cetak, media visual, film, slide, ekspresi, sheet, foto dan lukisan, media auditif seperti radio, telepon, tape recorder, media audiovisual seperti televisi, video, dan internet. Cukup sekian dari video blog saya hari ini. Tak lupa pula saya ucapkan kepada dosen pengampu saya yaitu Pak Pulung Priana. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.